Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang benar-benar harus ditanamkan dalam pikiran seseorang dalam menggapai apa yang diinginkan, yaitu visi dan misi dalam hidup. Nomor 2, mempunyai impian yang besar. Nomor 3, keinginan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Misi merupakan keinginan seorang manusia untuk menggapai suatu tujuan dalam hidupnya. Misi menyerupai impian yang ingin dicapai, namun cenderung lebih besar dan universal. Sedangkan visi adalah pandangan hidup seseorang. Misi, visi, dan impian merupakan sumber timbulnya motivasi dalam hidup. Semakin besar misi, visi, dan impian yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula motivasi yang ada di dalam dirinya. Motivasi sangat berpengaruh memberikan energi dalam tubuh. Tidak mengherankan bagi mereka yang selalu termotivasi dalam dirinya, terdapat energi yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak memilikinya. Orang-orang yang tidak memiliki misi, visi, dan impian di dalam hidup mereka selalu berdalih dengan bersembunyi di belakang kata nasib. Kalimat yang sering diucapkan mereka adalah, "Kemana nasib mengantar, kesitulah saya akan melangkah." Padahal menurut sebagian orang yang optimis, kalimat tersebut bisa merusak hidup mereka. Fakta sebenarnya, seseorang akan menjadi seperti apa yang mereka bentuk dan diperjuangkan. Seperti yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak merubah nasibnya sendiri. Misi hidup apa yang kita miliki? Di saat kita menginginkan sebuah kekayaan, kita pasti harus bekerja. Beberapa orang ada yang bekerja tetapi tidak mendapatkan bayaran, tetapi mereka tetap berkontribusi luar biasa dalam keluarga atau komunitas. Beberapa orang lain bekerja karena sebuah panggilan dan mungkin tidak mendapatkan banyak uang. Beberapa orang lain bekerja dengan mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Pekerjaan apapun itu, pekerjaan hanyalah bagian dari hidup kita. Kita butuh uang untuk membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Masih banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan daripada hidup untuk bekerja. Beberapa orang bekerja sangat keras dan memiliki harta yang melimpah, tetapi tidak memiliki kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan tidak bisa diukur oleh materi semata, dan kesuksesan tidak hanya diukur dengan hasil yang kita dapatkan. Apakah kita bisa dikatakan sukses jika pulang hanya membawa hasil? Maling yang membawa mobil rampasan sebagai hasilnya, apakah dia dikatakan sukses dalam hidup? Pejabat yang kaya raya karena hasil korupsi, apakah bisa disebut dengan keberhasilan? Karena itu, kita bekerja jangan hanya untuk hasil yang kita peroleh, tetapi bekerjalah agar kita menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Kesuksesan tidak selalu diukur berdasarkan kekayaan materi atau status sosial, melainkan jauh lebih penting bagaimana kita menyentuh hidup orang lain. Untuk itulah, kita perlu membuat pernyataan misi pribadi secara tertulis yang akan menolong kita mengevaluasi apa yang kita lakukan, bagaimana kita menghabiskan waktu kita, dan mengevaluasi pilihan-pilihan kita. Itu adalah tuntunan. Ketika kita dihadapkan pada banyak pilihan dalam hidup ini, kedisiplinan dalam menuliskan sesuatu adalah langkah awal untuk membuat hal itu menjadi kenyataan. Ketika merumuskan misi pribadi, harus dipusatkan pada nilai-nilai benar dan penting dalam hidup kita, agar tercipta pondasi yang kokoh. Setelah itu, kita menuliskan setiap nilai menjadi sebuah paragraf untuk mendefinisikan apa arti nilai itu. Misi pribadi memimpin keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Taruhlah misi pribadi kita di beberapa tempat yang mudah kita lihat. Itu akan senantiasa mengingatkan dan membantu kita dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Misi pribadi harus menjadi pondasi yang kuat untuk setiap apapun yang kita lakukan. Misi pribadi harus menyatakan alasan keberadaan kita di dunia ini. Pemilik WordPress pernah berkata, "Bagi saya, uang dan gaji bukanlah motivasi utama, tapi fokus pada yang kita sukai adalah motivasi yang sebenarnya." Untuk bagaimana cara meningkatkan produktivitas kita
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nomor 1, ambil selembar kertas kosong dan pensil, lalu tuliskan 3 nilai terpenting dalam hidup kita. Nomor 2, tuliskan setiap nilai menjadi sebuah paragraf sehingga terbentuk kalimat yang mudah dipahami. Nomor 3, tempelkan pernyataan misi pribadi kita di tempat-tempat yang sering kita lihat. Nomor 4, jika dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, ambillah keputusan berdasarkan pernyataan misi pribadi. Nomor 5, jadikan misi pribadi sebagai pondasi dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dengan kekuatan visi akan timbul semangat yang luar biasa. Semua orang pasti tidak ada yang menginginkan kehidupan terus terpuruk. Bukankah hidup makmur adalah keinginan semua orang? Mengapa tidak kita memanfaatkan keinginan tersebut sebagai visi untuk membangkitkan semangat juang kita? Visi mampu berfungsi sebagai sumber semangat jika kita memiliki keyakinan akan adanya harapan kehidupan lebih baik. Keyakinan adalah sumber semangat yang tidak akan pernah padam untuk terus melakukan sesuatu walaupun harus menghadapi banyak kesulitan. Visi adalah sumber semangat untuk melakukan yang terbaik dan berusaha sekeras mungkin untuk lebih maju. Bill Gates mengatakan, jika kita mempunyai visi yang jelas, mungkin kita akan lupa dengan sarapan. Menciptakan kemakmuran hanya dapat dicapai dengan melakukan perubahan-perubahan positif, yaitu perubahan yang membuat kita cepat mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan masalah yang menghalangi tujuan kita mencapai kemakmuran. Bila visi itu sudah menjadi bagian dari emosi kita, kita akan bersemangat melakukan perubahan. Alangkah beruntungnya bila kita bisa memanfaatkan kekuatan dari sebuah visi untuk membangkitkan semangat juang dan melakukan perubahan. Karena semangat adalah satu di antara beberapa modal maya yang penting untuk meraih kemakmuran. Milikilah impian untuk diraih. Setiap orang pasti mempunyai impian. Masing-masing orang tentu memiliki impian yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai impian menjadi miliarder papan atas dunia, mempunyai bisnis yang besar, mempunyai yayasan sosial yang besar dan canggih, berpengaruh dan terkenal di seluruh jagat, menjadi profesor ternama, menemukan mesin spektakuler, menjadi pelawak terkenal di dunia, menjadi YouTuber yang terkenal dan kaya, mendapatkan pasangan yang kaya dan baik. Impian itu merupakan hal besar yang mungkin mustahil diwujudkan bila dilihat dalam kondisi kita sekarang. Tetapi impian merupakan langkah menuju sukses yang teramat penting. Tentang apakah impian tersebut terwujud atau tidak, semuanya ada di tangan kita sendiri. Ada yang lebih cepat mewujudkannya, ada pula yang lambat. Bahkan ada yang tidak pernah berhasil karena tidak melakukan langkah apapun untuk mewujudkan impian tersebut. Ibarat kita mengendarai mobil menuju sebuah tujuan, yaitu impian tadi. Terkadang lebih cepat sampai atau lebih lambat karena kondisi jalan berkelok, bergelombang, atau banyak batu sandungan. Tak jarang di antara kita tak pernah sampai ke tempat tujuan karena hanya menggerutu dan mengutuk kondisi medan jalan yang sulit ditempuh atau terlalu lama tidur di tepi jalan. Umumnya, setiap proses menuju impian terasa tidak begitu mudah dilalui. Ada saja tantangan, meskipun kita sudah melakukan yang terbaik, sehingga membutuhkan usaha yang berulang-ulang, perhatian dan perjuangan yang ekstra. Tantangan bukanlah kegagalan. Bahkan bila kita mencermati, tantangan itu membentuk diri kita menjadi lebih baik dalam berbagai hal. Jangan mudah putus asa dan kehilangan keberanian untuk mencoba lagi mewujudkan impian. Tingkatkan kemauan kita, maka pintu kesempatan untuk mewujudkan impian akan selalu terbuka lebar. Untuk sampai kepada impian juga butuh sikap konsisten. Artinya, kita siap menghadapi tantangan dalam proses mencapai tujuan, sekalipun kita harus keluar dari zona nyaman. Sekali kita bersikap konsisten, maka kita akan selalu menemukan kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan hingga tiba pada tujuan. Impian mungkin hanya merupakan khayalan belaka, tetapi jika impian tersebut disertai dengan tindakan, sikap konsisten,
dan kemauan untuk berjuang keras meskipun harus keluar dari zona nyaman, ditambah dengan rasa syukur dan doa, maka akan menjadikan diri kita lebih pintar, kreatif, dan kehidupan kita lebih terarah. Jika kita ingin meningkatkan produktivitas diri dan kualitas hidup, pastikan kita mempunyai impian dan berusaha maksimal untuk mengerjakannya.